ganteng terus. Ngejreng sih. Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas ya. Iya. Seperti janji kita ya Bang. Seperti janji kita pada Mitra Zaman Siar, ada apa sih di jam 9 nanti? Betul. Kita mau ngobrol-ngobrol seru nih. Pokoknya tentang kesehatan tadi. Iya, kita tadi sudah spill di segmen-segmen awal. Iya. Kalau hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bersama salah satu dokter dari Rumah Sakit Tiara Kota Bekasi. Asik ya. Nah, kita udah kedatangan Pak dokternya nih ya. Udah ada langsung ya. Sudah ada dong. Jadi ada dua cowok ganteng, ada satu cewek cantik. Iya dong pasti. Iya. Mau langsung disapa aja nih Pak dokter yang pagi ini semangat banget nih. Selamat pagi Pak Dokter Andri Faisal Nasution SPB. Pagi. Selamat pagi. Suaranya enak lak-lakan. Iya. Pak Dokter maaf ya kalau agak gacor sedikit ya Pak Dokter. Karena ya. memang hari ini kita akan ngobrol santai yang akan kita bahas tentang pagi hari ini. Santai aja ya Pak ya. Karena ini pembahasannya tentang pembedahan berarti ya Pak ya. Iya. Masuknya pembedahan ya. Jadi agak-agak gimana gitu. Iya, memang harus. Ini penting banget ya. Jadi selain untuk mengedukasi, Mitra Zaman Siar juga bisa bertanya langsung sama Pak Dokter. Nanti kita buka WhatsApp-nya ya Bang ya. Iya. Jadi untuk Mitra Zaman Siar yang pengen tahu nih, pengen banget bertanya tentang tema kita hari ini tentang laparoskopi bedah, bisa banget bertanya di WhatsApp-nya Algangga di mana Bang? Ya di 0811861003. Betul. Nanti juga kita harus tahu tentang pengenalan laparoskopi bedah. Ini karena ada kopi-kopinya. Gua aja tadi hampir nggak tahu makanya kita tanya langsung sama Pak Dokter kita tuh ya. Iya maksudnya untuk kebanyakan atau orang-orang awam mungkin ya Bang ya. Kita mungkin pengen tahu nih, langsung aja kali Pak Dokter ya. Tapi sebelumnya boleh nyapa dulu deh Mitra. Pak Dokter sapa dulu buat Mitra Elgangga lagi dengan kita. Selamat pagi Mitra Elgangga. Saya Dr. Andri Faisal Nasution, spesialis bedah di Rumah Sakit Tiara Bekasi. Mungkin kita hari ini mau bicara-bicara santai tentang laparoskopik bedah. Apa sih sebenarnya itu? Ya. Nah itu. Oke, jadi kita udah tahu temanya apa. Pak Dokter juga udah siap nih kayaknya buat ditanya-tanya ya. Ya, semangat tapi ya Pak Dokter ya. Semangat dong, gue aja semangat. Meskipun tidak melihat senyumnya tapi matanya berbinar-binar ya Pak Dokter. Ya, Pak Dokter langsung aja nih ya, sesuai sama tema kita laparoskopi bedah. Nih untuk laparoskopi bedah itu apa sih Pak Dokter dan produsernya seperti apa nih? Jadi laparoskopi bedah itu sebenarnya adalah suatu tindakan invasif bedah ya, itu dengan membuat insisi yang minimal, kemudian kita bisa meneropong ke dalam rongga perut. Insisi itu perobekan ya? Di sayat, sedikit aja. Beda dengan insisi yang konvensional, memerlukan luka yang lebih lebar. Jadi ini luka yang kecil aja, kemudian kita bisa masukkan alat kamera dan kita bisa melihat apa permasalahan yang ada di dalam rongga perut. Gitu. Itu bisa kelihatan Pak Dokter ya? Bisa, karena ada kameranya jelas. Karena ada kameranya jelas ya. Oke. Nah, biasanya kondisi medis seperti apa saja Pak Dokter yang memerlukan penanganan laparoskopi ini? Jadi kalau misalnya dalam bedah itu banyak hal yang bisa kita lakukan dengan laparoskopik. Bisa usus buntu atau appendix, kemudian bisa batu empedu. Kalau usus buntu sama appendix itu sama ya? Sama. Bedanya cuma apa itu Pak Dokter? Kalau misalnya usus buntu kan bahasa ininya awamnya, bahasa medisnya appendicitis. Kalau gue taunya usus buntu kalau disebut nggak tahu. Bener, gue Betawi taunya usus buntu aja. Usus buntu aja taunya. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita kerjakan dengan minimal invasif. Jadi sangat kecil luka yang kita bikin, gitu. Dengan hasil yang lebih bagus biasanya. Gitu. Selain usus buntu atau appendiksi tadi itu, ada lagi nggak kira-kira kondisi yang membuat seseorang bisa melakukan laparoskopi bedah? Laparoskopi ini banyak yang bisa kita kerjakan. Yang pertama tadi yang saya bilang usus buntu atau appendicitis, kemudian bisa
Batu empedu. Oh. Batu empedu juga bisa kita kerjakan dengan itu. Batu empedu tuh yang ginjal itu ya? Bukan, beda lagi, Pak Dokter. Di empedu dekat hepar, dekat hati, yang sebelah kanan atas. Biasanya gangguan apa tuh, Pak Dokter? Biasanya itu gangguannya nyeri di perut kanan atas sampai ke belakang, kemudian rasa panas gitu, Pak Dokter. Ya, nyeri pada saat kita tarik napas ditekan gitu nyeri gitu. Kemudian kalau misalnya kita habis makan makanan yang berlemak itu nyeri. Dan itu paling sering pada 4F. Apa tuh, Pak Dokter? Fat, gemuk, Fat, female, perempuan, 40, 40. 40, sama fertil. Waduh. Lagi subur. Oke. Jadi harus diwaspadai juga nih ya Pak Dokter ya untuk perempuan 40 tahun yang ngerasa punya berat badan agak berlebih ya Pak Dokter ya. Jangan-jangan kita nih berdua berlebih. Jangan Tapi sampai lah. lebih seringnya itu ditemukannya di perempuan ya Pak Dokter. Paling sering paling banyak di perempuan. Tergantung pola lifestyle-nya juga ya, laki-laki juga banyak juga. Banyak juga. Nah, jadi peringatan juga ya. Tuh kan gue kalau konsultasi gini gue jadi gue yang deg-degan, Re. Soalnya dia penyakitnya banyak Pak Dokter. Banyak Pak Dokter, apalagi mau tanggung bulan gini Pak Dokter penyakitnya nih ya. Pak Dokter nggak nerima curhat. Oke, baik. Untuk resikonya sendiri nih Pak Dokter nih, mungkin pengen tahu nih kalau misalnya ada pembedahan pakai laparoskopi bedah nih, apakah ada suatu kondisi tertentu yang menjadi resikonya gitu Pak Dokter? Kalau resiko pembedahan itu pasti ada semuanya. Pasti ada ya. Pasti ada, tapi lebih minimal. Lebih minimal resikonya. Apalagi biasanya pada orang-orang yang gemuk itu lebih enak kita ngerjakan dengan laparoskopik. Oh gitu. Kenapa itu Pak Dokter? Jadi kalau misalnya kalau laparoskopik itu kan kita setelah kita insisi kecil, kita masukkan gas di dalam perut. Oh jadi nggak langsung ini ya Pak Dokter ya, langsung kirain saya tuh langsung masuk aja. Enggak. Si kameranya itu ternyata beri gas dulu. Beri gas dulu, CO2 biasanya sampai dia gembung, baru masuk kamera, baru kita bisa lihat semuanya. Sementara kalau misalnya kita dengan operasi yang biasa, itu kan lapisan lemak, otot segala macam itu kan tebel. Jadi lebih resiko kalau kita insisi yang biasa dibanding kita laparoskopik. Gitu. Dan penyembuhannya karena insisi kita kecil relatif lebih cepat. Gitu. Dan infeksinya pasti lebih minimal. Gitu. Jadi lama rawatnya juga lebih kecil, lebih cepat. Dengan laparoskopi bedah ini. Biasanya kalau misalnya nggak ada tindakan laparoskopi bedah itu, ada ini nggak penyakit tertentu nih, dia tidak melakukan bedah laparoskopi ini, ada resiko atau konsekuensinya tertentu nggak gitu, Pak Dokter? Misalnya telat atau terlambat gitu. Jadi tetap aja semua bisa kita kerjakan dengan laparoskopik. Tetapi kalau misalnya dalam pengerjaannya kondisinya itu sulit, tetap harus dibuka juga. Harus tetap dibuka harus ya. Dibuka. Jadi misalnya pada beberapa orang yang lengket hebat pada saat kita kerjakan tidak bisa kita evakuasi organ yang harus kita angkat. Mau nggak mau harus kita buka juga. Jadi balik kembali ke konvensional. Gitu. Jadi ini adalah teknik pembedahan yang minimalis invasif ya Pak ya? Ya, minimal invasif. Operasinya dilakukan melalui lubang kecil di perut. Nah, kalau yang dimasukin dari anus itu apa itu, Punten? Itu kolonoskopi. Itu beda lagi. Oh, beda lagi ya, berarti beda ya. Nah, untuk usia sendiri nih Pak Dokter, ada batasan usia atau minimal usia tidak dilakukannya pembedahan laparoskopi ini? Untuk minimal usia mungkin hampir tidak ada ya. Tidak ada. Ya, karena anak kecil sendiri pun bisa. Kadang-kadang ada nggak Pak Dokter? Ada. Pernah nemuin kasus anak kecil harus melakukan bedah laparoskopi? Dia biasanya dengan hernia. Oh, udah ada ya yang
kena hernia Ada masih kecil itu. hernia pada anak-anak itu biasanya karena bawaan lahir dia. Jadi ada daerah yang tidak menutup secara sempurna, yang harusnya pada saat dia lahir dia menutup, ini tidak menutup. Itu bisa dilakukan dengan laparoskopik juga. Oke. Gitu. Jadi tidak ada batasan usia dan juga tidak ada minimal usia yang bisa melakukan bedah laparoskopi. Tapi kalau bisa mah jangan sampai ya sebenarnya ya. Kita harus sehat-sehat ya. Gimana Bang? Ada yang mau ditanya nggak? Iya, Pak Dokter, kalau keunggulannya Pak ke dokter, keunggulan dari laparoskopi ini Pak Dokter, keunggulannya. Kalau keunggulannya sendiri ya seperti saya pernah tadi bilang ya, yang pertama itu pemulihannya cepat. Lebih cepat ya. Ya pasti pemulihan cepat. Kalau orang Betawi bilang cepat warasnya. Ya. Ya. Biasanya misalnya kita operasi usus buntu yang biasa itu mungkin 2-3 hari baru pulang pasiennya. Ini mungkin bisa besoknya udah bisa pulang. Oh gitu. Cepet ya. Cepat. 1 hari instan banget ya. Kemudian ya karena insisinya kecil, pasti nyerinya pasti minimal. Nyirinya minimal. Nyerinya pasti minimal. Kemudian ya komplikasi yang lain juga pasti bisa terhindari karena kita dengan kamera bisa langsung lihat organnya gitu. Jadi kita kemungkinan terpotong tempat lain atau apa bisa dihindarin gitu. Kemudian ya karena insisinya kecil, pasti secara estetiknya juga pasti lebih bagus lukanya gitu. Lukanya tidak terlalu. Jadi cuma titik-titik gitu aja. Tapi ya itu Bang, cuma bisa dilakukan di perut aja ya Pak Dokter ya. Jadi laparoskopik itu bisa dikerjakan untuk di daerah perut dan pinggul. Jadi untuk objin juga bisa. Waduh. Jadi objin biasanya untuk pengangkatan kista atau segala macam bisa juga. Miom gitu ya Pak Dokter ya. Tergantung dari ahli objinnya, dia bisa ngerjakan apa gitu. Oh jadi dokter objin juga bisa melakukan laparoskopi bedah. Saya pikir hanya dokter bedahnya aja. Bisa semua. Oke. Kalau dokter memang spesialis bedahnya aja. Bedah ya. Berarti udah siap nih Pak Dokter di bedah nih. Coba dilihat Pak Dokter, perut saya ada apa nih? Oh kalau belum makan lapar gitu. Ada apa gitu? Ya emang kalau belum makan lapar Bang. Suka aneh-aneh aja memang pertanyaannya. Oke baiklah Mitros Zaman Siar. Kita ada yang mau lewat dulu Pak Dokter. Nanti kita bakal balik lagi. Mitros Zaman Siar juga bisa bertanya langsung nih. Silakan. Sama Pak Dokter. Yang mau bertanya? Soal pengenalan laparoskopi bedah. Ada yang pengen ditanya, ada yang pengen konsultasikan, boleh langsung kirim ke WhatsApp-nya Elganga di 0811 86003. Udah? Jangan kemana-mana. Tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Ya, balik lagi di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Kita masih talk show bareng Pak Dokter dari Rumah Sakit Tiara ya. Betul. Bersama dengan Dr. Andri Faisal Nasution SPB dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Tere sama Bang Betot lagi ngobrol-ngobrol seru. Bincang-bincang tentang pengenalan laparoskopi bedah. Sekarang bedah itu udah canggih ya. Iya betul. Nggak perlu di black lebar. Nggak perlu di square. Betawi banget sih black lebar. Ini yang dengerin banyak kan orang Betawi, orang Bekasi. Iya. Kalau ngomong lu ketinggian. Oke. Kita lanjut lagi Re. Siap. Mitros Zaman Siar juga ya kalau misalnya mau tanya-tanya, sok mangga, silahkan kirim langsung di WhatsApp-nya Elganga di 0811 Masih tentang pengenalan laparoskopi bedah. Ini udah ada beberapa pertanyaan ya Pak Dokter, tapi nanti kita bukanya di segmen-segmen akhir. Sabar, kita masih tentang lagi seru gitu Re. Lagi tentang pengenalan nih. Iya, udah nonton bola lu seru. Pak Dokter punten nih. Proses pemulihan setelah menjalani operasi laparoskopi itu seperti apa nih Pak Dokter? Prosesnya seperti apa dan apakah ada pantangan gitu? Nah itu dia, nggak boleh makan toge, makan nangka, makan jengkol, jadi begitu. Untuk pemulihannya sendiri sebenarnya tidak banyak yang harus kita perhatikan. Yang penting gizi tercukupin. Itu terkadang kan kita yang selalu saya dapatin itu jangan makan ini. Ya itu malah gizinya nggak terpenuhi jadinya. Kecuali misalnya pasien-pasien seperti batu empedu ya dihindarin yang berlemak, yang bersantan, goreng-gorengan gitu.
Tapi bukan berarti stop sama sekali. Gitu. Kalau misalnya dia usus buntu ya harus makan seperti biasa aja gitu. Malah harus banyak protein supaya penyembuhan lukanya lebih bagus. Oke, malah harus banyak makan ya dok ya. Iya, jadi seperti Asupannya biasa. harus tercukupi. Harus gitu. tercukupin. Jangan gizinya sampai kurang. Jadi penyembuhan luka juga pasti berpengaruh. Berpengaruh ya. Nah untuk aktivitasnya sendiri gimana dok? Kalau setelah operasi laparoskopik biasanya karena Langsung nyerinya kerja gitu. minimal langsung kerja. Oh bisa? Langsung kerja dok. Saya padahal bercanda barusan. Bener bisa. Maksudnya langsung bisa gitu Bisa. dok? Langsung kerja dok. Ya, Waduh. karena minim resiko juga ya Minim dok resiko. ya. Jadi kalau misalnya dia rasa dia udah enak, boleh silahkan aja. Tidak ada kita harus dia harus bed rest total bla 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 enggak. Oke. Atau dalam kondisi tertentu harus bed rest gitu dok? Enggak juga. Malah harus lebih dini untuk mobilisasi. Oke. Jadi harus banyak aktivitas Harus mestinya. banyak Semakin dia beraktivitas semakin cepat pulih gitu Iya, ya dok ya. iya. Nah ini lebih ini ya bang ya. Iya, enak instan bener ya. Habis dioperasi besok kerja pagi. Iya. Wis. Tapi memang ini di luar dari ini juga sih dok. Laparoskopi sama sesar itu beda kan ya berarti ya jauh Beda, ya. beda. Beda kan soalnya saya sesar 2 minggu baru bisa. Tadi kan kata dokter kalau sesar lebar. Iya. Ini kan Kalau kecil. ini hanya berapa senti dok? Senti ya dok ya? Paling sekitar 1 senti 2 1 senti. Bedah cuma 1 senti. Iya. Dan ini laparoskopi bedah ini sudah hadir di Rumah Sakit Tiara Bekasi ya dok? Sudah, Oh tentu ya. Ada dokternya. Ada dokter bedahnya. Sudah banyak dok menangani di Rumah Sakit Tiara. Sementara ini saya masih belum ya kita. Masih. Belum. Mungkin karena kita baru-baru aja. Baru buka. Nah ini baru sedang buka. pengenalan dan juga Ya. sosialisasinya juga ya Ya. dok ya. Nah untuk mitra sejaman siar yang mau konsultasi langsung ya Iya. Rumah Sakit Tiara Bekasi. Iya. Mungkin ada gejala-gejala yang Iya, daripada di tubuh di badan dirasain aja kagak enak, mendingan dilihat dalamnya. tapi kalau bisa mah kita jaga kesehatan ya dok ya. Iya, menjaga lebih bagus. Untuk persiapan khusus sendiri nih dok ya, sebelum melakukan laparoskopi bedah nih, ada persiapan khususnya nggak untuk pasien? Kalau persiapan itu ya hampir sama seperti kita persiapan operasi pada umumnya. Iya, Kalau puasa misalnya, gitu ya dok. Puasa, karena kan ini dalam bius umum. Gitu, puasa minimal 6 jam. Kemudian kalau dia usia tua kita harus kolaborasi dengan penyakit dalam. Begitu kalau, dok. kalau misalnya dia ada hipertensinya kita turunkan dulu. Kalau dia gulanya tinggi kita turunkan dulu gitu. Jadi benar-benar harus dalam kondisi pasien yang stabil. Iya. Ya, Baru bisa kita kerjakan. oke. Tindakan ini. Gitu. Jadi pasien yang mungkin punya penyakit bawaan juga ya dok Ya, biasanya ya? komorbidnya ya harus kita kolaborasi dengan dokter yang bersangkutan gitu. Oke, gitu ya. Jadi aman lah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan nggak ada sih sebenarnya yang Iya. ini. Cuman namanya penyakit dok ada aja kadang Iya. dok. Berarti kalau kayak kena gulanya harus turun dulu. Turun ke dokter, dulu. ya. Tapi kan memang kalau puasa memang harus puasa dulu ya dok ya. Puasa, harus puasa. Biasanya berapa lama sih dok? Minimal 6 jam biasanya. 6 jam. Iya. Oh nggak seharian dokter ya? Enggak lah. Kayak nggak puasa wajib. Soalnya dia kalau dengar puasa dok, udah gemeteran aja dia bawaannya dok. Udah pengen buka johor aja. Udah kayak bocah SD dia mah dok. Iya. Tapi belum pernah operasi kan bang? Belum. Belum. Mudah-mudahan jangan ada penyakit. Saya kira ada rencana. Jangan ya. Jangan ya. Jangan. Iya. Tapi ini himbauan dan juga apa namanya buat mitra sejaman siar. Ada loh ternyata pembedahan laparoskopi yang minim resiko dan juga cepat gitu. Cepat pemulihannya lebih cepat gitu. Nah, dokter untuk menjaga luka operasi agar tidak terinfeksi setelah laparoskopi ada nggak nih cara-caranya gitu? Atau Yang pertama yang kita lakukan ya luka itu kalau baru operasi jangan basah dulu, jangan lembab. jangan mandi ya? Sementara ya sampai kita pastikan dalam beberapa hari, biasanya 3 hari sekali kita ganti perbannya. Kalau memang udah bagus perbannya baru boleh dilepas. Oke, 3 hari sekali diganti perban. Kalau misalnya Dalam dia kurun waktu berapa lama? itu, Dok? kondisinya dia udah kering, sekali itu aja. Sekali itu aja. Ya. Oh cukup sekali doang dok. Kalau saya sih seperti itu, gitu. Nggak Jadi, perlu harus bolak-balik
ke rumah sakit lagi apa Nggak gimana? usah. Kalau misalnya lukanya basah baru kita harus ganti per 2 hari sekali. Iya. Tapi kalau dia tidak basah nggak usah. Oke. Nggak usah lagi. Jadi Iya. perawatannya simpel sebenarnya Simpel untuk ya, luka. bisa dilakukan di rumah juga. Bisa. Iya, jadi apa namanya, kita jadi tahu kalau itu lukanya cuman di beset ya, apa namanya, di insisi. Iya. Di insisi cuma 1 sentimeter. Dok, itu dalam penambalan itu dia dijahit atau dilem gimana dok? Kalau perut kita habis Tetap jahit. tetap jahit. Tetap itu. jahit. Tapi jahitnya itu di dalam biasanya. Jadi nggak, benangnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan dok. Aduh kalau kelihatan gimana dok? Takut ada yang nyabut. Enggak, dia aslinya dok. Kalau siang tuh pulang dari El Gangga, dia pakai tank top segini dok. Buka baju, gerah dok, buka baju. Bekasi lagi gerah-gerahnya Ya, dok. lagi panas-panasnya soalnya. Laparoskopi sendiri nih dok, oh ya tadi kan sudah dijelasin juga ada rawat inapnya atau bisa dilakukan sebagai prosedur rawat jalan gitu dok. Kalau rawat jalan mungkin enggak ya, karena kan kita harus persiapan operasi seperti saya bilang tadi itu. Kalau misalnya dia ada komorbid segala macam, kan harus dipantau di rumah sakit. Jadi hampir jarang lah dilakukan rawat jalan. Gitu. Oke, jadi memang harus rawat inap dulu ya. Kebetulan dok, saya pernah pernah sakit perut ya, udah sampai yang melilit sekali. Tapi saya dibawa ke UGD jadinya. Jadi memang kalau sakit perut itu memang udah gawat darurat ya dok ya? Ya, itu kan udah kolik abdomen namanya. Jadi memang harus penanganan lebih lanjut. Jadi harus dicari tahu penyebab koliknya itu apa gitu. Oh itu kolik namanya ya dok ya? Penyebab nyeri perutnya itu apa? Iya, jadi saya kira saya bisa rawat jalan gitu, ternyata langsung dibawa ke IGD langsung. Tapi nggak sampai harus ada ini sih pemeriksaan dalam. Disuntik waktu itu langsung apa? Tapi suntiknya 4 kali gitu. Oh gitu. Dengan dosis tinggi sepertinya. Apa bahaya apa enggak sih dok kayak gitu? Saya nggak tahu juga sih apa yang dimasukkan ya. Iya ya. Misalnya. Cuman setelah ini nggak apa-apa ya, sebentar saya tanya sama dokter dulu ya. Maksudnya cuman setelah saya disuntik itu saya ngerasa kayak melayang dok gitu. Jadi kayak ngebayang-bayang gitu, kayak yang mau tidur Itu lagi. bukan dinamakan suntik kebal katanya dok, biasanya kalau begitu. Bukan, itu biasanya dikasih suntikan analgesik atau Anti nyeri ya. Oh dia melayang-melayang dok? Iya dok, saya ngerasa kayak ngelayang-layang gitu terus. Saya pengen dia melayang nggak balik lagi. Balik lagi dok. Jahat banget. Ada lagi di El Gangga sekarang. Saya mau nanya juga waktu itu mungkin udah keburu ini ya, udah keburu teler gitu dok. Saya nggak tahu gitu, tapi semenjak kejadian itu perut saya udah nggak sakit lagi. Oh berarti itu dia buat ini suntikan. Buat ini ya pereda ya. Cuma saya nyeri. ingatnya 4 kali saya disuntik kiri kanan gitu sampai. Pak dokter tadi kan dikatakan Pak dokter jenis-jenis prosedur laparoskopi itu banyak membuang usus buntu, membuang kantung empedu, terus memperbaiki hernia dan juga mengangkat rahim. Ada lagi nggak dok selain itu dok? Iya. Bisa misalnya ada ini ya, ada suatu kondisi nyeri pada perut kita untuk mendiagnosanya. Oh gitu. Jadi laparoskopik diagnostik namanya. Jadi bisa kita lihat lebih jelas gitu apa permasalahan di dalam. Kemudian misalnya terjadi suatu adesi usus atau perlengketan usus. Oh, itu bisa juga dengan laparoskopik bisa kita pisahkan pelan-pelan. Oke. Jadi relatif lebih aman dibanding kita buka. Iya. Gitu. Aduh ngebayanginnya juga pasti sesetnya ya. Tapi kan kita di bios ya. Di bios. Gua sire bukan itu yang gue bayangin ketika gue ngadu sama dokter, dok saya punya batu ginjal misalnya. Takutnya ada penyakit lain yang kelihatan gitu dok, ngerinya itu doang. Oh jadi Kan dengan kelihatan. bedah laparoskopi ini bisa ngelihat penyakit lain juga dok gitu. Kalau misalnya dari laparoskopi kita hanya bisa melihat masalah apa dari awal. Dari awal dulu ya. Ya, kan gitu. sebelum kita lakukan tindakan operasi kan ada pemeriksaan penunjang. Misalnya USG. USG dulu ya dok ya. Nah, dari USG misalnya udah kelihatan ini batu empedu misalnya. Ya udah kita menuju arahnya ke sana aja. Gitu. Jadi bukan blind kita bisa kelihatan semua enggak. Itu takut banget dok. Jadi kita hanya terfokus pada tujuan kita yang mana gitu. Oke. Jadi memang dari awal apa penyakitnya, dibedahnya pakai dibedah dengan laparoskopi udah ketahuan lah itu lah. Ya. Tapi
Tapi saya penasaran juga nih dok, penyebab batu empedu itu biasanya dari apa dok selain dari makanan? Penyebab batu empedu itu bisa dari kolesterol, bisa dari infeksi. Infeksi Ya, apa dok? infeksi misalnya dari virus hepatitis B, Oke. dari alkoholik, bisa seperti Bisa itu. ya. Jadi batunya juga tergantung, warna batunya itu juga tergantung dari sumber dianya apa. Jadi kalau misalnya pada saat kita buka batunya warnanya keputihan, putih-putih begitu, itu dari kolesterol. Kolesterol. Ya, kalau warnanya hitam itu dari infeksi. Gitu. Atau kadang ada juga mix antara hitam sama putih itu berarti dia ada infeksinya juga, ada kolesterolnya juga. Nah, itu dengan laparoskopi bedah bisa mengangkat batu itu ya, Dok ya? Kantongnya kita. Kantongnya yang jadi kantong-kantongnya Bang, ini diangkat ya. Iya. Jadi penyembuhannya bisa dengan laparoskopi ini. Penyakit batu empedu. Saya kira batu empedu sama batu ginjal sama gitu, Dok. Ternyata beda ya. Nah, untuk ginjal bisa, Dok? Kalau ginjal beda lagi, nggak bisa kita. Nggak bisa, Jadi ya? ada teknik khusus yang hampir sama seperti laparoskopi juga, tapi dilakukan sama dokter urologi. Oh iya ya, urologi kemarin dokter. Yang kemarin urologi. tuh orang itu berarti tuh. Dokternya yang kemarin Itu kemarin maksudnya. tuh dokternya Iya. tuh. Iya. Iya betul. Jadi ternyata beda. Lupa. Ternyata batu ginjal dan batu empedu tuh beda. Beda. Pokoknya- Makanan juga ya, dari makanan ya dok ya. Pokoknya mitra kalian nggak takut lagi kalau menjalankan operasi nih, benar Iya. ya? Karena keunggulan dari laparoskopi ini banyak banget. Nih. Iya. Tadi gue senang banget ketika mendengar pemulihannya cepat. Iya, bisa kerja langsung. Nyeri pasca operasinya itu minimal banget, ya kan? Nah. Nggak bisa izin lama-lama. Iya benar. Iya, resiko komplikasinya rendah. Iya. Jadi ini keunggulannya yang luar biasa nih, Re. Jadi mitra jangan takut Jangan sekarang. takut berarti. iya, tapi memang bagusnya kalau bisa cepet sembuh gitu. Iya. Jadi setelah pembedahan, kalau bisa beraktivitas ya langsung beraktivitas. Kalau kelamaan diem juga nggak enak ya dok ya. Iya, benar. Memang dokter orang masih banyak takut dokter. Wah ini harus dioperasi gitu dokter. Kadang-kadang masyarakat takutnya di situ dok. Tapi Iya. kalau mungkin udah tahu dengan keunggulan dari laparoskopi ini, masyarakat sekarang mudah-mudahan gak takut lagi. takut Re. lagi. Karena cepet dan gampang kayaknya. ini. Ya, biasanya punten pada lari ke pengobatan tradisional. Nah, itu yang bahayanya di situ. Alternatif. Alternatif. Nah itu Itu bahayanya di situ. sembuh kagak, Iya, sembuh kagak. duit habis. Iya. Bener. Lu punya pengalaman apa bang? Karena gue dulu takut operasi, tapi sekarang gue udah tahu dari keunggulan laparoskopi. Karena gue begini aja, gue jadinya Re. Ya, kalau ada gejala-gejala dan yang sedang dirasakan ya dok ya. Iya. Kebetulan tidak ada yang lagi dirasain nih kalau saya. Nggak ada dok untuk saya. Oke baik, Mitra Sejaman Siar, Ya. nanti di segmen selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh. Nah, jadi buat mitra yang mau bertanya langsung boleh nih dikirimin dari sekarang ke WhatsApp-nya Elga di 08111. 86003. Tera sama Bang Betot bakal balik lagi, masih ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Dr. Andri Faisal Nasution SPB dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Jangan kemana-mana, tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malam. Panteng terus. Pak Dokter, Iya. Dr. Andri Faisal Nasution SPB Iya, dari ternyata Rumah yang Sakit. dengerin kita lagi banyak Iya. banget nih, Re. Ternyata Iya. bukan kita doang nih ya. Lah emang bukan kita doang, Bang. Iya, maksudnya pada penasaran, Re. Karena Iya. pas kita tahu pengenalan tentang laparoskopi ini, ternyata bedah itu nggak apa yang kita bayangkan. Nggak semenakutkan gitu ya. Iya, ternyata ini, udah luar Kita biasa. kita juga tercengang nih ya jadinya. tercengang. Jadi gue nggak takut sekarang. Kalau gue ada penyakit, gue pengen gue bedah Bisa aja. buat Re. rekomendasi juga ke Bener. keluarga ya. Betul, Dek, betul, Dek, betul. Iya, Oke. Pak Dokter Punten ini ada yang bertanya. Selamat pagi katanya Pak Dokter, saya Soraya Dewi dari Kali Abang Nangka. Izin bertanya Pak Dokter, apakah orang yang sudah pernah operasi usus buntu bisa terkena gejala sakit itu lagi dok? Gitu. Untuk jawabannya mohon katanya. Ya, makasih. Jadi kalau misalnya kita sudah dilakukan tindakan operasi usus buntu, itu tidak ada lagi permasalahan di usus buntunya, Oke. karena organnya sudah kita angkat, Iya. sumber infeksinya sudah kita angkat. Kalaupun nanti ternyata ada nyeri yang di daerah itu juga, berarti organ lain yang di daerah situ yang bermasalah. Bisa jadi ginjal sebelah kanannya yang bermasalah. Kalau pada perempuan bisa jadi misalnya daerah kewanitaan sebelah kanannya yang bermasalah. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk usus buntunya dia tidak akan ada masalah lagi. Kalau karena sudah diangkat ya. sudah dok? diangkat.
Gitu. Sama aja kayak kita sakit gigi, Iya. udah dicabut, habis perkara gitu. Cuman gigi saya jadi bolong. Itu, jadi kalau misalnya udah nggak kepengen sakit lagi, diangkat gitu ya dok ya. Ya, Soraya Dewi mudah-mudahan nih kali Abang Nangka jelas ya. Soraya Iya, Dewi. sehat selalu untuk Mpok Soraya Dewi gitu. Oke. Semoga cukup nih jawabannya. Lalu ada lagi nih Bang Andi di Kali Abang Bungur. Kalau tadi Kali Abang Nangka, yang ini Kali Abang Bungur. Tangga kampung berarti nih. Bagaimana Pak Dokter kalau penyakit hernia ini berbahaya apa enggak nih? Apakah harus dioperasi pengobatannya gitu? Ya untuk Bang Andi ini kalau hernia itu kita harus pahami hernia itu adalah suatu jaringan yang terjepit masuk ke rongga lain dan terjepit. Ya paling sering itu adalah usus. Jadi kalau usus terjepit, Iya. lama-lama pembuluh darah yang ke situ pasti akan berkurang. Oke. Pasti akan terjadi nekrotik, kematian dari jaringan. Itu yang bikin bahaya. Oke. Jadi hernia memang harus langsung dilakukan tindakan Tindakan segera sebelum dia terjepit. Sebelum terjepit Ya, ya. Jadi- karena dia masih bisa keluar masuk, itu yang paling bagus kita lakukan tindakan. Jadi dokter juga bisa mengingatkan untuk kalau bisa jangan diurut ya dok. Ya, jangan diurut, itu paling bahaya. Hernia jangan diurut ya. Jangan urut. Ya, jadi banyak hernia bisa hernia inguinalis di lipat paha, bisa di pusher, ya bisa di abdomen yang lain, gitu di tempat perut yang lain. Tapi tetap harus dilakukan tindakan untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi terjepit dan kematian dari usus tersebut. Oke, baik. Jadi sudah cukup jelas ya untuk Bang Andi yang ada di Kali Abang Bungur. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, semoga sehat selalu. Iya. Lalu ada lagi ini Kakak Rosa di Bekasi, pengen bertanya dok, bagaimana cara dokter menilai keberhasilan laparoskopi bedah sendiri gitu? Ya, kalau keberhasilan laparoskopik yang pertama pasti kita bisa lihat pada saat kita intraoperatif. Intraoperatif permasalahan bisa diatasin, Oke. pendarahan tidak ada. Nah, dan organ yang dituju itu memang benar-benar terangkat. Oke. Dan tidak ada terkena organ lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemulihan si pasien kita lihat harus cepat. Iya. Gitu, dan minimal nyeri gitu. Jadi dari 3 hal ini kita udah bisa pastikan tindakan kita itu berhasil gitu. Oke. Kalau misalnya dia masih nyeri, berarti ada something wrong yang harus kita tuntaskan. Tuntaskan lagi, diperbaiki lagi Perbaikin gitu ya dok? lagi gitu. Iya, jadi kalau misalnya sudah melakukan tindak laparoskopi, tapi besoknya udah bisa kerja, udah bisa aktivitas, berarti itu berhasil ya dok ya. Sebenarnya sih dari intraoperatif sih udah bisa kita tahu ini berhasil atau tidak. Oke. Gitu. Karena kan kalau misalnya ada penyulit kan harus kita buka lebih lebar. Tapi kalau misalnya tidak perlu kita buka lebih lebar, berarti kan udah selesai. Gitu. Jadi tindakan kita sudah berhasil pada Oh saat iya, itu. saya juga mau tanya dok, kalau untuk proses laparoskopi bedahnya itu berapa jam nggak dok? Ada berapa waktunya, berapa lama biasanya? Kalau ini sih tergantung dari skill dokternya. Oke. Gitu. Nah, Oke, kalau itu, jadi dokter yang sudah berpengalaman. Ya. Ya. Insya Allah saya bisa 30 menit. Kalau dokter betot maksudnya. Kalau dokter betot. tergantung sih. Kalau misalnya ya macam guru saya misalnya, dia misalnya appendix bisa cuman 1 jam udah selesai. 1 jam kelar dok ya? Kelar gitu. Waduh, Itu 1 jam. 1 jam itu tercepat ya dok ya? Bisa Biasanya. lebih kurang dari itu. Tergantung dia ininya Jam kan. terbang jam mungkin ya, Dok? terbangnya. Jadi itu kan masalah skill. Oh masalah Gitu. skill. Tapi umumnya biasanya berapa jam dok? Ya sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam ya pembedahan laparoskopi. Kalau batu empedu mungkin lebih lama. Karena kan lebih complicated organnya. Oh gitu. Berarti dilihat juga penyakit dalamnya dokter ya? Oke. Jadi sebenarnya sesuai juga nih sama pengalaman dan jam terbang ya. Jam terbangnya. Pembedahannya gitu. Kalau dokter betot bisa 2 hari belum keluar. Masih saya lihat-lihat dulu penyakitnya di dalamnya apa gitu re. udah mau sadar dibius lagi. Karena gue masih ngeraba-ngeraba re. Ya makanya emang gak cocok jadi dokter Ya, bang. kan gue gak mau jadi dokter. Dia MC bang, MC dangdut dia. Iya. Ada siapa lagi re? Ada ini bentar. Ada Ibu Sasa. Ibu Sasa. Selamat pagi Ibu Sasa di Cibubur. Mau bertanya dok, orang yang udah diangkat empedunya
semenjak abis operasi itu kenapa porsi makannya jadi sedikit ya dok? Beda sama dulu katanya. Sebelum ada operasi. Terus gimana nih dok? Kalau makan nih dalam posisi duduk, makan kayak berhenti di ulu hati katanya. Makanya kayak penuh rasa, Pak. Penuh katanya di ulu hatinya. Padahal cuma sedikit makannya. Setelah pengangkatan batu empedu. Oke, makasih. Jadi kalau kita masih ada kantong empedu, itu kan cairan empedu yang dihasilkan oleh hepar itu kan berkumpul dulu dia di kantong empedunya. Pada saat empedu itu kan basah, ya, masuk makanan ke lambung itu sifatnya asam. Ya kan, pada saat dia turun dari lambung. Otak menyuruh untuk kantong empedu itu mengeluarkan cairan empedu tadi itu supaya menjadi netral bisa masuk ke dalam ke dalam perut gitu ya. Jadi pada saat kantong empedu tidak ada, itu cairan empedu itu langsung tanpa harus dia ditampung lagi. Kalau ditampung itu dia dikentalkan. Jadi semakin basah. Jadi pada saat makanan masuk dia kan terus-terusan dia keluar dan dia belum terlalu basah, jadi masih ada asam. Permasalahannya sebenarnya situ, tapi lambat laun tubuh akan beradaptasi. Beradaptasi gitu. Ya mungkin dalam beberapa bulan masih terasa perutnya sebah gitu begah gitu ya. Tapi lambat laun dia akan bisa beradaptasi kok. Jadi Ibu Sasa juga nih udah berapa lama nih pengangkatan batu empedunya kita juga nggak tahu ya, karena dia cuma bilang ada pernah operasi pengangkatan batu empedu. Jadi makannya katanya karena nggak banyak. Iya. Malah kalau gue malah seneng jadi beras masih irit. Jadi irit beras. Irit jadi kita. Oke, baik, semoga Ibu Sasa bisa tercerahkan ya dengan jawaban dari Pak Dokter. Lalu Pak Dokter ada lagi pertanyaan ini, pertanyaannya pertanyaan tentang operasi. Apakah Pak Dokter untuk amandel harus dioperasi dok katanya? Penyembuhannya bisa nggak tanpa operasi? Kalau amandel termasuk juga dalam ini kan dok ya? Enggak, kalau amandel beda ya? Itu kan ke THT ya. Iya tapi THT. bolehlah saya jawab sedikit ya. Jadi kalau misalnya tonsilitis atau amandel itu dia ada grade-nya. T berapa? Yang maksimum T4. Kalau dia udah sampai T4 memang harus diangkat. Harus diangkat ya. Jadi memang harus berobat, Bang. Biar Abang tahu udah sampai mana nih gitu ya. Penyakitnya udah di grade berapa gitu ya. Lalu ada lagi ini Bang Beni. Bang Beni di Bekasi Utara pernah operasi hernia tahun 2022. Pak Dokter, kira-kira pantangannya apa saja yang harus dipatuhi nih setelah operasi hernia gitu? Yang harus dihindarin adalah yang pertama rokok. Itu nggak boleh dok ya? Rokok nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Ya, karena sudah ada penelitiannya rokok juga bisa menyebabkan hernia. Itu, iya. Ya. Yang kedua, kalau dia sudah pernah operasi, dihindarin ya dalam 6 bulan pertama, 5 bulan pertama jangan ngangkat yang berat-berat. Jangan ngangkat berat-berat. Iya. Yang nggak boleh ngangkat berat ya. Karena bisa jebol yang udah kita bikin tadi itu. Dan jangan ngedan. Biasanya kan ngedan ya. Ngedan kan itu, berat ya. Ya, itu aja sih sebenarnya yang harus dihindarin. Berarti dokter sering menangani kasus hernia ini juga sering ya dok? Sering. Batu empedu, hernia, yang paling sering itu ya dok? Iya. Oke. Baik mitra Sejaman Siar, mungkin sudah cukup pertanyaannya ya, karena kita mau masuk di segmen akhir. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana. Tadi sama Bang Betot masih ada di gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Bersama Dr. Andri Faisal Nasution SPB tentang pengenalan laparoskopi bedah. Kita sudah masuk di segmen akhir nih. Pak Dokter, kira-kira punya pesan apa nih untuk masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya, para pendengar setia Radio El Gangga? Iya. Tapi kita bukan di Bekasi aja, sejabodetabek. Iya, sejabodetabek. Gitu. Iya, untuk pendengar sekalian, jadi semua penyakit pasti ada obatnya, gitu. Jadi
penata laksanaan yang benar lah yang harus kita jalanin gitu. Ya, untuk sekarang ini udah ada alat laparoskopik yang minimal invasif dengan penata laksanaan yang lebih cepat, penanganan lebih akurat dan minimal rasa nyeri. Jadi jangan kita ragu lagi untuk berkonsultasi kalau kita ada permasalahan di daerah perut, gitu. Jangan kita mengambil alternatif yang kita belum jelas, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, gitu. Nah, betul. Jadi ini juga informasi untuk mitra Zaman Siar bahwa Dr. Andri Faisal Nasution, SPB. Punten yang belakangnya saya takut salah bacanya nih untuk gelar akhirnya ya Pak Dokter ya. Dokter umum di Rumah Sakit Tiara Bekasi ya Bang ya. Untuk jadwal prakteknya Dok ada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya? Setiap hari gitu ya Dok ya. Jadi untuk jam-jamnya di hari Senin jam 16 sampai dengan jam 19.30, di hari Selasa jam 11.30 sampai dengan 14. Dan hari Rabu 12 sampai dengan 15, di hari Kamis 10.30 sampai dengan 13.30, dan hari Jumat 9 sampai dengan jam 12, dan hari Sabtu di jam 8 sampai dengan jam 9. Waduh jadwalnya padat ya Dok ya. Hari Sabtunya cuma 1 jam doang nih. Yang antri 10. Antri banyak. Berarti ngambil di hari lain aja. Iya, di hari lain. Ada nih yang 3 jam nih. Yang panjangan di hari Jumat nih. Boleh yang panjangan. Kalau hari Sabtu nih orang 10 1 jam nggak ketanganan. Mungkin kalau hari Sabtu dokter ini kali ya udah kunjungan yang keberapa kali ya Dok biasanya ya Dok ya. Ya, dan buat mitra Zaman Siar juga kalau misalnya pengen tahu, maksudnya pengen pengen datang nih ke Rumah Sakit Tiara, mungkin ada yang pengen konsultasi atau gimana bisa langsung aja datang di Rumah Sakit Tiara di Jalan Raya Babelan nomor 63 Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dan nomor teleponnya di 021 8913 1111 dan juga ada 8913 2039. Untuk nomor handphonenya di 0821 2330 1690, atau kalau misalnya nggak hafal nih sama nomor teleponnya, langsung aja meluncur di sosial medianya ya. Ada di Instagram di @rstiarabekasi. Jadi semua informasi tentang jadwal dokter ya, jadwal apa sih namanya? Praktek ya, jadwal praktek bisa dilihat di Instagram atau di media sosialnya Rumah Sakit Tiara Bekasi. Nah. Ini Re, keren banget Re, motonya keren banget nih, kayak kalau kita kan elgang ngejreng sih gitu kan. Kalau ini melayani dengan sepenuh hati. Oh, seperti Pak Dokter kita yang depan dengan sepenuh hati bersama kita. Iya, tidak terasa Pak Dokter, 1 jam 60 menit kita bisa berbincang-bincang. Atur nuhun. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Banyak sekali manfaatnya. Semoga mitra Zaman Siar di luar sana juga bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih untuk ilmunya yang sudah dibagi ya Pak Dokter ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Pak Dokter. Nanti kapan-kapan kita bisa berbincang-bincang lagi kembali. Lain kesempatan. Sukses terus untuk RS Tiara Bekasi. Melayani sepenuh hati. Oke, jangan kemana-mana mitra Zaman Siar. Bentar lagi ada Orkes Jilid 1 ya. Jadi buat mitra yang mau request lagu Pop Hits Indonesia, boleh dikirimin dari sekarang. Terus sama Bang Betot soalnya mau izin pulang. Hati-hati yang lagi di kendaraan, jaga keselamatan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang buat lagi beraktivitas di rumah dan dimanapun saat ini berada, jangan dipindah-pindahin salurannya. Tetap di Radio El Ganggar 100.3 FM. Pantunnya apa Bang? Jalan-jalan ke Pamulang. Cakep. Jangan lupa membeli jimat. Ya. Mitra Zaman Siar, Tere Cantik dan Bang Betot Gemoy izin dulu ya mau pulang. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.